Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu Guru dalam video pembelajaran kali ini. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang tema 7, subtema 1 di muatan matematika, mengenal pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu, mari kita membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik, setelah membaca doa, Ibu Guru langsung saja ya masuk di pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama Ibu Guru akan membahas tentang pecahan 1/2. 1/2. Nah, kita lihat apa sih itu pecahan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Nah, lihat Ibu Guru punya apel ya, satu apel utuh dan dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Apel yang utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian dari 2 potong apel dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. Dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Jadi yang Ibu Guru sebutkan tadi adalah A/B. Apa itu A? A itu disebut sebagai pembilang. Sedangkan B itu disebut sebagai penyebut. Contohnya, pecahan 1/2. Berarti angka 1 itu disebut sebagai pembilang. Sedangkan angka 2 itu disebut sebagai penyebut. Paham ya sampai sini? Oke. Sekarang Ibu Guru akan jelaskan contoh lainnya. Nah, bisa kalian buka bukunya sambil dengarkan video pembelajaran. Buka bukunya di halaman 6. Ya, Ibu Guru punya gambar. Di buku itu ada 3 gambar lingkaran, persegi 4, dan persegi panjang. Nah, Ibu Guru ambil satu contoh. Misalnya Ibu Guru ambil persegi 4-nya. Ibu Guru bagi 2 seperti yang ada di bukunya. Nah, ini ada berapa bagian, Nak? Ada 2 bagian. Ya, 1 bagian, 2 bagian. Oke, paham? Nah, salah satu bagiannya itu diarsir. Diarsir itu artinya diberi tanda ya. Nah, diarsir. Jadi, gambar ini bisa dinyatakan dalam pecahan 1 bagian dari 2 bagian. Jadi 1 bagian yang diarsir dari 2 bagian yang ada. Ya, paham ya? Oke, jadi pecahannya 1/2. Oke, setelah pecahan 1/2, Ibu Guru pindah di pecahan 1/3. Jika tadi pecahan 1/2, 1 apel dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah,
Pecahan sepertiga seperti ini. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar. 3 bagian sama besar. Maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Dibaca sepertiga atau 1/3. Pada pecahan 1/3, angka 1 merupakan pembilang dan angka 3 merupakan penyebut. Ingat tadi ya, yang A per B. Atau dalam kasus ini 1/3. Maka angka 1 itu disebut sebagai pembilang dan angka 3 itu disebut sebagai penyebut. Guru punya donat ya. Ibu guru mau bagi kepada 3 orang. Nah, ibu guru bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Misalnya ibu guru 1 bagian ibu guru kasih ke Alicia, 1 bagian ke Lutfia, dan 1 bagian ke Ananda Fatir. Berarti masing-masing Anandaku mendapatkan 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Berarti dapat dinyatakan dalam pecahan 1/3. Contoh lainnya. Pada halaman 13 ya, di situ ada gambar persegi. Nah, perseginya terbagi menjadi 3 bagian. Sama besar, anggap saja itu sama besar ya, ibu guru tidak bisa gambar lurus. 1, 2, 3. Nah, ada 3 bagian. Lalu ibu guru arsir di sini. Nah, ini dapat dinyatakan dalam pecahan 1 bagian dari 3 bagian atau disebut dengan 1/3. Nah, sekarang kita pindah ke pecahan 1/4. Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan kue tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Pecahan 1/4, pecahan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, kali ini ibu guru punya pizza ya. Ibu guru mau bagi ke 4 orang. Berarti ibu guru bagi pizzanya menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ini masing-masing bagian pizza dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4. 1 bagian dari 4 bagian. Kalian bisa lihat di halaman 18. Ibu guru punya persegi panjang. Lalu ibu guru bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Lalu ibu guru arsir 1 bagiannya. Nah, gambar ini dapat dinyatakan dalam pecahan 1 bagian yang diarsir dari 4 bagian yang ada. Kenapa 4 bagian yang ada? Lihat. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, dan 4 bagian. Jadi ini total bagiannya ya. Jadi intinya adalah jika suatu benda dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka dapat dinyatakan dalam pecahan 1/2. Jika ada suatu benda yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, maka dapat dinyatakan dalam pecahan 1/3. Lalu yang terakhir, jika ada suatu benda yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, berarti dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4. Oke, sampai sini dulu penjelasannya ibu guru mengenai pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Kalian bisa kerjakan tugas di halaman 6. Ayo berlatih nomor 1 dan 2. Dan di halaman 13, ayo berlatih nomor 1 dan nomor 2 di halaman 14. Dan yang terakhir di halaman 18,
nomor 1 dan 2 ya. Ayo berlatih. Kerjakan langsung di buku penanya agar lebih memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas ya. Baik, sampai sini dulu penjelasan Ibu Guru. Semoga bermanfaat bagi kalian yang belajar di rumah. Tetap semangat, kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita gambar nak kembali ke buku tulis, usahakan gambarnya menggunakan mistar supaya rapi ya. Jangan asal digambar saja ya, karena setiap tugas, setiap kesungguhan mempunyai nilai tersendiri di Ibu Guru. Ya, paham? Oke. Ibu Guru akhiri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.